Halo, apa kabar kalian semua siswa-siswa SMK Negeri 1 Wonogiri? Berjumpa dengan saya kembali di mata pelajaran dasar kompetensi keahlian PDP untuk mata pelajaran komunikasi bisnis ya. Perkenalkan dulu, nama saya Bu Riris Kuzaima. Kalian bisa memanggil saya Bu Riris. 1 tahun ke depan bertemu saya di Mapel Kombis. Tapi jangan nanti di kelas 2 dan kelas 3 kita bertemu untuk mapel yang lain ya. Di sini materi untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang KD-KD apa saja, materi-materi apa saja yang kalian tempuh selama 1 tahun ke depan untuk pelajaran komunikasi bisnis. Tapi sebelumnya saya akan memberitahu kepada kalian dulu bagaimana pembelajaran di SMK itu. Kalian harus bisa menguasai kompetensi dasar di SMK. Kompetensi dasar di SMK terdiri dari 4, yaitu KD1 spiritual, KD2 sosial, dan KD3 aspek pengetahuan, KD4 aspek keterampilan. Untuk KD1 dan KD2 aspek spiritual dan aspek sosial, untuk semua mata pelajaran itu sama. Jadi kalian bisa untuk KD1 dan KD2 itu sama ya. Jadi nggak usah saya jelaskan dengan lebih lanjut lagi. Saya hanya akan menjelaskan untuk KD3 dan KD4. KD3 aspek pengetahuan, di setiap mata pelajaran akan mempelajari tentang materi pada masing-masing pelajaran. Materi apa saja berupa ilmu, berupa pengetahuan yang nanti aspek pengetahuan ini harus kamu terapkan, harus kamu lakukan di aspek keterampilan KD4 ya. Jadi nanti di KD4 kalian akan belajar dituntut untuk terampil ya, karena apa, lulusan SMK itu memang harus pintar di pengetahuan, kemudian terampil dalam pengetahuan tersebut, serta sikap dan karakter yang bagus agar kalian nanti saat bekerja itu sudah siap diterima di dunia kerja ya. Itu untuk setiap pembelajaran di SMK seperti itu. Semua KD-nya, semua mata pelajaran KD-nya ada 4. Ada spiritualnya, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Semua harus ditempuh, semua harus kompeten ya. Kalian harus siap untuk itu. Oke. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan kepada kalian KD di komunikasi bisnis ada 9, baik KD3 maupun KD4 ada 9 KD yang harus kalian pelajari. Kita mulai saja untuk KD yang pertama. Oke, bisa kalian lihat di sini. KD yang pertama adalah menerapkan komunikasi bisnis. Di sini kalian pelajari tentang unsur-unsur bisnis, jenis-jenis bisnis dalam bentuk komunikasinya. Jadi komunikasi bisnis itu apa, unsur-unsurnya apa, langkah-langkahnya bagaimana, tahap-tahapannya bagaimana, dan bagaimana kamu bisa melakukan komunikasi ini dengan baik. Selanjutnya di KD 3.2 kalian akan belajar tentang masih komunikasi bisnis tetapi dalam bahasa Inggris. Bagaimana kamu menerapkan komunikasi verbal dan non-verbal dalam bahasa Inggris dalam melayani pelanggan. Kalian akan belajar bagaimana melayani pelanggan dalam bahasa Inggris melalui telepon dan menyapa mereka dalam bentuk komunikasi bahasa Inggris yang masih dasar. Jadi saya yakin kalian semua pasti bisa ya. Oke, selanjutnya untuk KD berikut di komunikasi bisnis adalah KD 3.3. Di KD 3.3 kalian akan belajar melakukan presentasi bisnis ya. Bagaimana kamu membuat sebuah PowerPoint sebagai media presentasi bisnis. Kemudian kamu melakukan presentasi bisnis ini kepada audiens. Jadi kamu di KD 3.3-nya kamu membuat PowerPoint, kemudian di KD 4.3-nya kamu mempresentasikan PowerPoint kalian di depan audiens ya. Kalau kita
temu secara tatap muka, kamu akan presentasikan di depan audiens teman dan saya. Tetapi kalau di PJJ kalian bisa melakukannya dalam bentuk video, ya. Jadi seperti presentasi dalam bentuk video dengan latar belakang PowerPoint. Oke. Itu di KD 3.3. Di KD 3.4 kalian akan belajar tentang analisa produk dan pelayanan. Di analisa produk dan pelayanan kalian akan belajar tentang produk, ya. Bagaimana membuat sebuah produk yang baik, bagaimana menyatakan keunggulan produk yang baik, dan bagaimanakah kalian melakukan rekomendasi produk tersebut kepada pelanggan agar pelanggan itu merasa tertarik terhadap produk dan melakukan sebuah pembelian, baik itu pembelian pasif ataupun pembelian aktif, serta bagaimana kalian melakukan pelayanan terhadap pelanggan dari produk tersebut, ya. Itu nanti kalian pelajari di KD 3.4. Di KD 3.4 biasanya saya berkolaborasi dengan pembelajaran marketing bersama Bu Bani. Selanjutnya di KD 3.5 kalian akan belajar tentang bagaimana melakukan negosiasi bisnis yang baik. Bagaimana kamu memenangkan sebuah negosiasi dengan tidak mengalahkan lawan negosiasi kalian. Di sini kalian dituntut untuk bisa terampil melakukan negosiasi, membujuk pelanggan, dan diakhiri dengan membuat sebuah perjanjian negosiasi bisnis, ya. Untuk KD selanjutnya di KD 3.6 kalian akan belajar, di negosiasi di KD 3.6 kalian akan belajar tentang menganalisis hubungan dengan pelanggan, dan di KD 4-nya kalian harus bisa membangun hubungan dengan pelanggan dengan baik. Jadi di KD 3.6 ini kalian harus bisa memahami karakter dari pelanggan. Sebenarnya apa sih itu pelanggan? Kemudian bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik, dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan agar pelanggan itu bisa menjadi sebuah aset yang potensial pada sebuah perusahaan bagi kita sebagai penjual, ya. Jadi ini adalah inti dari sebuah pemasaran. Kalian sebagai tenaga pemasar itu menganalisis hubungan dengan pelanggan adalah sebuah hal yang sangat penting. Bagaimana melayani pelanggan yang beraneka ragam dengan karakteristik yang berbeda-beda, kalian harus bisa. Jadi harus bisa membangun hubungan dengan pelanggan agar mereka bisa memberikan keuntungan bagi kita sebagai penjual. Itu untuk KD 36 dan KD 46. Selanjutnya di KD 47 dan KD 37 kalian akan belajar bagaimana menerapkan sebuah prosedur penulisan surat niaga yang sesuai dengan kaidah, ya. Membuat surat niaga yang benar, karena surat niaga adalah sesungguhnya perwakilan dari sebuah perusahaan kepada pelanggan, itu adalah surat niaga. Jadi kalian di sini akan diberikan pengetahuan tentang membuat surat niaga, baik itu dari surat perkenalan, penawaran, sampai penawaran, pesanan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan penjualan. Di sini kalian harus bisa membuat surat ini, karena ini adalah salah satu keterampilan dasar, kompetensi dasar dari seorang tenaga pemasar. Jadi ini pelajaran yang mudah, kalian pasti bisa untuk menerapkan prosedur penulisan surat niaga dan membuat surat niaga dalam bidang bisnis. Selanjutnya di KD 3.8 dan KD 48 kalian akan mempelajari tentang materi menerapkan prosedur rapat dan menyelenggarakan rapat. Di dalam materi menerapkan prosedur rapat, kalian akan mempelajari apa itu rapat, unsur-unsur rapat, jenis-jenis rapat, dan yang penting adalah bagaimana berperan pada sebuah rapat. Baik kamu sebagai ketua, baik kamu sebagai notulen,
ataupun kamu sebagai anggota sebuah rapat bagaimana harus bersikap, ya, bagaimana harus komunikasi yang baik saat kamu berada pada sebuah rapat. Nah, ini nanti akan dilihat apakah komunikasi kamu itu baik atau tidak saat kamu nanti membuat sebuah kelompok dan bersama kelompok kalian menyelenggarakan sebuah rapat dengan tema tertentu. Nah, itu nanti kamu lakukan saat menempuh di KD 38 dan 48. Selanjutnya di KD 39 menerapkan prosedur interview, kamu akan mempelajari bagaimana menghadapi interview, bagaimana menghadapi sebuah tes wawancara, sehingga kamu bisa membuat sebuah keputusan komunikasi yang baik. Jadi apa yang harus kamu berikan pada saat kamu berada di posisi sebuah wawancara. Nah, KD ini sangat penting sekali saat kamu nanti lulus SMK dan ternyata dihadapkan pada sebuah situasi harus melewati prosedur wawancara untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, ya. Saya kira 9 KD sudah saya terangkan, materi-materi harus kalian tempuh di 1 tahun ke depan sudah saya terangkan dengan baik. Semoga bermanfaat, dan untuk mengakhirinya saya cuma berpesan, tetaplah bahagia, tetaplah semangat, karena bahagia itu sederhana. Sesederhana kamu tersenyum dan bersyukur dengan apa yang sudah kamu punya, ya. Tetaplah bersyukur, kamu masih punya kesempatan, masih punya kesehatan, sehingga kamu masih bisa belajar. Tetap semangat. Salam untuk keluarga. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga kita masih bisa bertemu di kesempatan yang lain. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.